Oke, halo guys. Berjumpa kembali di MacroGFX Academy. Jadi pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita mengidentifikasi valid, high, dan low. Ya. Karena untuk teman-teman mungkin yang masih bingung bagaimana cara kita menentukan struktur yang valid, di mana valid high, di mana valid low, di mana letak break of structure, di mana letak change of character, maka video ini cocok untuk teman-teman tonton. Di sini saya sudah menyiapkan dua contoh ya. Pergerakan market di mana pada contoh pertama market mengalami penurunan atau sementara downtrend, dan pada pergerakan atau contoh kedua market itu sementara mengalami kenaikan atau uptrend. Nah, namun di mana letak valid high dan low-nya, di mana letak break of structure-nya, di mana nanti kita akan open posisi, apakah kita akan nyari buy atau nyari sell, apakah kita follow trend atau kita counter trend, nanti itu semua kita akan ketahui ketika kita sudah bisa mengidentifikasi valid market struktur. Jika teman-teman sudah menonton video sebelumnya ya, bagaimana cara kita mengidentifikasi valid pullback ya, itu akan lebih mudah ya ke teman-teman ingin mengidentifikasi valid high dan low. Pada gambar pertama market mengalami penurunan atau sementara downtrend. Jadi ketika marketnya downtrend ya, jadi ketika marketnya downtrend itu low ya, ini low dikatakan valid apabila mampu mengambil inducement-nya. Jadi ketika marketnya downtrend itu low dikatakan valid itu ketika mampu mengambil inducement. Dan untuk inducement itu merupakan manipulasi yang dilakukan oleh market, bisa berupa minor high atau minor low. Ketika marketnya downtrend, otomatis inducement-nya itu berupa minor high. Dan untuk cara mengidentifikasi inducement ini itu sama seperti teman-teman mengidentifikasi valid pullback ya. Hanya saja untuk inducement-nya itu merupakan valid pullback terdekat ya. Jadi valid pullback terdekatnya itu yang kita gunakan sebagai inducement. Nah, jadi ketika teman-teman lihat di sini, ini merupakan area valid pullback pertama, ini valid pullback kedua ya. Jadi valid pullback terdekat ya dengan harga yang sekarang itu merupakan inducement-nya. Nah, jadi ini merupakan valid pullback terdekatnya, maka ini yang menjadi inducement-nya seperti itu. Oke, jadi lanjut. Nah, ketika marketnya downtrend, low dikatakan valid apabila mampu mengambil inducement. Jadi kita sudah mengidentifikasi di mana letak inducement-nya. Ya, letak inducement-nya itu berada di area ini, di sini. Ini merupakan inducement. Ya. Jadi ketika nanti low, ya, low mampu mengambil inducement di sini, maka low itu kita bisa katakan sebagai valid low. Ya, kita lihat pada kondisi di sini ya. Ini low ini ternyata mampu mengambil inducement di area ini. Maka low ini menjadi valid low. Ya, jadi valid low ketika market sementara downtrend. Nah, dan untuk valid high ya, untuk valid high ketika market downtrend itu high dikatakan valid apabila mampu break valid low ya. Jadi valid high itu ketika market downtrend itu dia harus break valid low. Ingat harus break, tidak boleh sweep. Kalau low ini kan dia katakan valid apabila mampu mengambil inducement. Nah, di sini tuh low ini mau ngambil inducement ini di break atau di sweep nggak masalah ya. Mau di break mau di sweep sama-sama memvalidasi low. Yang intinya low ini harus ambil inducement. Nah, sedangkan untuk valid high dia itu harus break, nggak boleh sweep. Dia harus break valid low. Ya, di sini kan ada valid low-nya sudah kita tentukan valid low-nya di sini. Maka kalau high ini mau jadi valid high ya, dia harus break valid low di sini. Ya. Nah, ketika nantinya di area ini marketnya mampu break valid low, maka high ini baru terkonfirmasi menjadi valid high. Jadi nanti high ini terkonfirmasi ketika low ini di break ya. Kalau selama low ini belum di break, maka high ini belum terkonfirmasi valid. Dan kenapa high ini yang menjadi valid high? Kenapa bukan di sini? Ya. Jadi area ini menjadi valid high karena ini merupakan titik tertingginya ya, titik tertingginya. Setelah market break valid low di area ini ya. Nah, setelah break di sini, maka high ini menjadi valid high. Nah, dan juga ada catatan tambahan, yaitu valid high ini, ya, valid high ini itu tidak boleh break valid high sebelumnya, ya.
Jadi dia tidak boleh break valid high sebelumnya. Kalau dia break valid high sebelumnya, maka trennya sudah berubah, sudah menjadi change of character ya, sudah bukan lagi break of structure. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau break of structure merupakan penerusan tren, kalau change of character merupakan perubahan tren. Jadi kalau trennya bearish, valid high sebelumnya di break ya sudah terjadi change of character, berarti sudah perubahan tren. Yang semulanya bearish sudah menjadi bullish. Di sini ya, apakah low ini menjadi valid low? Kita lihat. Low dikatakan valid apabila mampu break atau break atau sweep ataupun mengambil inducement. Sedangkan low ini ya, dia tidak mengambil inducement karena pada area ini itu tidak ada inducement ya. Tidak ada inducement, tidak ada valid pullback. Maka low ini bukan menjadi valid low. Jadi nanti kalau ketika low ini di break, ya itu hanya break saja atau hanya single move. Kita katakan bisa katakan sebagai single move atau pergerakan satu arah. Nah, nanti area ini malah berpotensi menjadi valid pullback-nya gitu. Kita lihat low ini di break ya di sini. Nah, ini yang menjadi pullback-nya, valid pullback-nya di area ini dan menjadi inducement. Nah, inducement ini ternyata diambil oleh low terbaru di sini ya, berhasil diambil oleh low terbaru di sini. Dia mengambil inducement di sini. Nah, maka low ini terkonfirmasi menjadi valid low. Oke. Setelah mengambil inducement di sini, high ini ya. Low ini kan tadi udah ngambil inducement nih. Udah ngambil inducement, maka low ini sudah dikatakan valid low. Nah, terus kita lanjut ke high. Kita lihat bahwa high ini berhasil break valid low di area ini. Maka high ini terkonfirmasi menjadi valid high. Karena high ini bisa break valid low dengan tidak break valid high sebelumnya. Jadi dia nggak boleh break valid high yang di area ini ya. Itu nggak boleh break valid high di sini. Kalau dia break high yang sebelumnya, seperti ini misal. Nah, break seperti ini. Maka ini nanti sudah terjadi change of character di sini. Ya. Sudah terjadi change of character. Ya. Makanya ada catatan tambahan, high selain high itu harus break valid low, dia tidak boleh break high sebelumnya. Seperti itu. Ini ketika marketnya downtrend. Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua. Itu ketika marketnya uptrend. Ya. Syaratnya sama, hanya kebalikannya saja. Dimana ketika marketnya uptrend, kita mencari valid high dulu ya. Itu dimana valid high itu dikatakan valid ya apabila berhasil mengambil inducement ya. Ketika marketnya uptrend. Ketika marketnya uptrend di sini, high dikatakan valid apabila mampu mengambil inducement. Mau itu di break, mau itu di sweep inducementnya. Ya. Itu sudah bisa memvalidasi high. Gitu. Nah, di sini ada dua pullback. Saat pullback pertama, di sini ada pullback kedua. Dan pullback terdekatnya itu kita sebut atau kita gunakan sebagai inducement, yaitu di area ini. Oke. Dan inducement ini berhasil diambil oleh valid high di sini. Berhasil diambil. Maka high ini terkonfirmasi menjadi valid high. Nah, kita lanjut lagi ke low. Bagaimana kita mengidentifikasi valid low ketika market uptrend. Nah, ketika marketnya uptrend, low dikatakan valid apabila mampu break valid high ya. Kalau tadi valid high yang harus break valid low, di sini kebalikannya, low yang harus break valid high ya. Jadi low itu dikatakan valid apabila bisa break valid high. Jadi ketika nanti low ini bisa break valid high ya di sini, maka low ini dikatakan valid low. Dengan catatan low ini tidak break valid low sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini juga sama ya, high ini valid high karena break valid. Sorry, ini merupakan valid high karena market berhasil mengambil inducement pada area ini ya. Dan low ini menjadi valid low karena break valid high dan tidak break valid low sebelumnya di sini. Seperti itu. Nah, ini juga ada kondisinya seperti ini. Misal, marketnya sudah take inducement di sini ya. High sudah dikatakan valid. Di sini ada low. Marketnya sempat naik ya. Jadi low ini ketika marketnya belum break valid high, low ini belum terkonfirmasi valid ya. Nanti low ini terkonfirmasi atau tervalidasi menjadi valid low ketika break valid high. Jadi nantinya misal marketnya itu naik di sini, terus dia turun lagi bentuk low yang baru. Maka low-nya yang berpotensi menjadi valid low itu pindah. Sebelumnya di sini, semulanya di sini berpindah ke sini. Karena di sini itu belum menjadi valid low ya. Selama high ini belum diberi.
Nantinya ketika marketnya naik di sini, nah maka low ini menjadi valid low seperti itu. Jadi harus break di sini ya. Kalau dia masih sweep misalnya, dia di sini masih sweep. Market itu belum close candle body, dia masih sweep di sini. Di sini masih sweep, belum terbentuk break of structure ya. Maka low ini belum terkonfirmasi valid karena marketnya belum berhasil break valid high. Seperti itu. Nantinya misal dia naik di sini ya, tapi cuma sweep terus turun di sini. Nah, di sini naik dia close body di atas eh, sumbu atasnya misal di sini nanti. Nah, terus terkonfirmasi. Maka di sini yang menjadi valid high. Sorry, menjadi break of structure. Maka low ini terkonfirmasi valid. Atau ada juga skenario seperti ini. Di sini masih sweep. Low ini belum terjadi belum terkonfirmasi menjadi eh, valid low. Marketnya turun lagi ya. Dia mengambil low yang sebelumnya. Terus di sini marketnya naik, baru naik seperti ini. Maka yang menjadi valid low-nya itu bukan lagi di sini, tapi di sini ya. Di sini yang menjadi valid low-nya. Karena ini menjadi titik terendahnya atau low paling rendah ya. Sebelum terjadi break of structure di sini misal. Di sini baru dia close body. Nah, jadi teman-teman eh, bisa transfer valid high itu dari pertama di sini ke sini nggak apa-apa. Gitu. Kalau valid high ketika mereka uptrend itu kalau teman-teman transfer nggak apa-apa. Terus teman-teman misal mau tandai ini yang sebagai bos di sini nggak apa-apa. Atau di sini masih sweep seperti ini. Terus teman-teman mau marking di sini ya sebagai break of structure-nya di sini juga tidak apa-apa gitu. Yang penting teman-teman tahu bahwa valid high-nya itu awalnya di sini ya. Jadi ketika valid high-nya di sini marketnya naik ya, di sini mah naik tapi masih sweep. Di sini tuh masih sweep, masih sweep. Nah, low ini belum terkonfirmasi menjadi valid low. Nah, terus ini marketnya turun nih, break low sebelumnya, break low sebelumnya ya, yang belum terkonfirmasi ini. Nah, ini valid high-nya teman-teman bisa pindahin ke sini juga nggak apa-apa. Transfer eh, dari sini ke sini itu nggak apa-apa. Ketika marketnya uptrend ya. Yang penting valid low-nya teman-teman harus ingat itu masih di sini ya. Sebelumnya masih di sini yang menjadi valid low. Ini tadi belum terkonfirmasi menjadi valid low, dia turun, dia bikin low yang baru. Nah, di sini naik baru dia break terbentuk break of structure. Maka low ini terkonfirmasi menjadi valid low. Seperti itu. Ya, sampai sini dulu untuk video bagaimana cara kita mengidentifikasi atau mengetahui syarat-syarat high dan low dikatakan valid. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.